Assalamualaikum, welcome to our channel. Balik lagi, setelah sekian purnama aku nggak bikin video. Kali ini aku mau sharing informasi bagaimana cara mendapatkan uang pengganti karantina dari pemerintah Taiwan. Emang bisa ya? Bisa dong. Berapa sih besarannya? Besarannya yaitu sekitar 15.000 NT per orang atau sekitar 7,5 juta rupiah per orang. Gimana sih caranya? Yuk simak videonya ya. Gimana sih caranya buat mendapatkan uang pengganti dari pemerintah Taiwan? Jadi waktu itu aku dapat informasi dari temannya suami aku kalau ternyata kita karantina di rumah itu bisa dapat pengganti juga. Dan kebetulan waktu itu temannya suami aku itu jadi istrinya bawa 2 anak nyusul ke Taiwan waktu itu, sama seperti aku case-nya ya, nyusul. Dan terus mereka ngajuin tuh tiga-tiganya, anak istrinya terus 2 anaknya. Dan alhamdulillah semuanya di approve dan dapat pengganti masing-masing 15.000. Jadi 15.000 dikali 3, jadi sekitar 45.000. Nah, sedangkan aku waktu itu kan cuma sendiri. Jadi dapat penggantinya 15.000. Berapa lama sih approve-nya? Approve-nya itu sekitar 1 bulan setelah kita mengajukan. Jadi kita ngajuin dulu di webnya. Nanti linknya ada di bawah ya, aku taruh di deskripsi untuk kalian bisa ngikutin tutorialnya yang nanti akan aku kasih. Nah, terus yang pertama-tama aku lakuin adalah aku bikin akun bank dulu. Banknya bank apa sih? Sebenarnya bank apa aja yang ada di Taiwan. Tapi saat itu karena yang di dekat rumah aku itu ada bank, ada pos Taiwan. Jadi aku bikinnya akun bank pos Taiwan. Terus waktu itu aku datang, terus ditanyain aku punya stempel nama atau enggak nama Chinese. Aku kan waktu itu saat itu belum punya nama Chinese, jadinya pakai sign, jadi pakai tanda tangan. Terus ditanyain tuh aku punya NPWP atau enggak. Terus aku kasih NPWP-nya, terus sama mereka dicatat. Akhirnya proses pembuatannya tuh agak lama ya, sekitar 1 jam sih waktu itu proses pembuatan rekeningnya itu. Berapa sih saldo awal pembukaan rekening di pos Taiwan? Kalau waktu itu aku setornya sekitar 300 NT ya guys ya. Tapi sebenarnya sama mereka juga nggak dipatokin sih, setahu aku berapanya. Kayak di Bank Indonesia kan sebenarnya dipatokin kan berapanya ketika kita membuka rekening. Tapi kalau di pos Taiwan setahu aku nggak ada patokannya. Misalnya kita mau naruh 100 NT pun sepertinya bisa. Kalau aku naruhnya 300 NT untuk pembukaan awal. Nah, terus syaratnya bawa apa aja? Yang pertama bawa ARC, yang kedua bawa NPWP. Udah itu aja. Gampang, simple. Terus sama mereka dibuatin rekening, dapatlah buku rekening. Nanti seminggu kemudian baru dikasih ATM-nya. Setelah itu kita baru ngajuin yang untuk penggantian dari pemerintah Taiwan itu untuk karantinanya. Gimana sih cara-caranya? Yuk simak video ini ya. Pertama, kita buka dulu web browsernya. Kemudian kita klik link yang ada di deskripsi. Di copy aja terus dipaste di sini. Terus kita lihat di sini ada warna hijau dan warna oranye di bawah. Nah, kalau hijau itu untuk pendaftaran, kalau yang orange itu untuk melihat hasil yang sudah kita isikan, yang sudah kita daftarkan tadi. Di pojok kanan ini ada tulisan Mandarin sama English. Kita pilih yang English untuk memudahkan kita yang nggak bisa bahasa Mandarin. Kemudian kita klik yang hijau ini untuk mendaftar. Terus kita baca, di sini ada declaration-nya. Kita baca sampai bawah. Setelah itu kita scroll baca ya. Kemudian diklik yang I have read the above declaration. Terus di submit yang hijau ini. Dan kemudian keluar nih di sini kita isi tahun lahir kita, terus
ini aku isinya asal aja ya. Tapi teman-teman harus sesuai dengan tahun lahir, tanggal bulan lahir sama tanggal lahir kalian. Nah, kita isi di sini bulan lahir, kemudian di sebelahnya ada tanggal lahir. Nah, teman-teman misalnya yang pekerja, ini isinya yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu under the labor insurance, artinya teman-teman yang bekerja mempunyai apa ya, kayak asuransi gitulah, semacam asuransi. Nah, terus kalau aku itu foreign national yang nggak punya pekerjaan, jadi orang luar negeri yang nggak punya pekerjaan. Itu teman-teman pelajar juga kliknya yang nomor 12, karena kan teman-teman pelajar juga nggak punya pekerjaan ya di sini. Kemudian ini dipilih apakah kita dibayar selama masa karantina, enggak. Terus yang apakah kamu ke luar negeri setelah tahun sekian, enggak. Kemudian yang ini apakah kamu memasuki Taiwan setelah bulan Juni? Iya, karena sebelum bulan Juni itu setahu aku itu nggak akan diganti karena programnya itu belum ada ya teman-teman. Jadi yang setelah bulan Juni memasuki Taiwan baru bisa diganti. Kemudian your identity document, kita pilih yang resident certificate atau ARC ya teman-teman. Nah, terus kita ke next step. Setelah itu ini di sini adalah kolom yang kita isi adalah nationality. Jadi ID numbernya, ARC-nya kita. Nah, ini kan ada nationality, kemudian Indonesia, kemudian diklik nomor ARC kita. Berapa nomor ARC kita yang tertera di ARC-nya masing-masing. Kemudian di sini di bawahnya ada nama aplikan. Jadi siapa yang mengisi aplikasi ini. Kemudian kita klik nama kita di sini. Nah, ini diisi nomor paspor kita dulu ya. Terus diisi namanya, siapa yang ngejalanin karantina, kemudian gender, terus tahun lahir. Nah, terus di sini ada nomor handphonenya, kita isi semuanya. Pokoknya ini diisi sesuai dengan yang teman-teman punya ya. Nah, ini alamat sesuai tempat kita karantina. Misalnya kita karantina di rumah, berarti alamat rumah. Karantina hotel, ya kita isi alamat hotelnya. Jadi sesuai dengan tempat teman-teman karantina. Untuk mailing address, itu kita isi alamat surat menyurat teman-teman. Jadi kalau misalnya kita karantinanya di rumah, berarti itu diklik tuh yang atas same as above address. Tapi kalau misalnya kita karantinanya di hotel, kita ketik alamat rumah kita, alamat surat penyurat kita. Di sini alamat email, kita isi alamat email yang sesuai dengan teman-teman punya. Kemudian benefit yang akan diperoleh dari aplikasi ini adalah home quarantine compensation ya, atau kompensasi karantina di rumah. Kita klik yang ini. Kemudian kita isi periode karantina kita selama 2 minggu itu. Jadi tahunnya, bulannya, tanggalnya itu spare waktu 14 hari itu kita diisi tuh tanggal-tanggalnya. Kemudian di sini ada penerima dari kompensasi. Jadi sama atau enggak dengan orang yang melakukan karantina. Misalnya kita belum punya rekening di Taiwan, kita bisa pakai rekening suami atau rekening teman atau lain sebagainya, tetapi kita harus urus surat urus surat kuasa di kecamatan atau kelurahan setempat gitu. Tapi kalau misalnya sama dengan orang yang melakukan karantina, ya tinggal diisi aja di sini identitasnya, kemudian nomor rekeningnya, terus ini aku asal aja ya. Terus diisi semuanya. Kemudian ke next step.
Tahap selanjutnya adalah upload dokumen-dokumen teman-teman. Di sini dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah ARC, kemudian ada Facebook atau bank book cover, jadi buku cover buku tabungan kita yang ada nomor rekeningnya. Kemudian di sini ada di bawahnya ada kayak bukti pendaftaran karantina kita gitu. Di situ kan waktu yang awal kita mau karantina kita kayak ada ngisi form pendaftaran karantina. Nah itu di screenshot atau di foto kemudian diupload. Bukti pendukung lain seperti SMS dan telepon dari Satgas. Nah itu tadi informasi terkait tahapan-tahapan untuk mendapatkan kompensasi karantina dari pemerintah Taiwan. Jika ada sesuatu hal yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyain di kolom komen di bawah. Insya Allah yang akan aku balas sesuai dengan pengetahuan yang aku tahu. Demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.